Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tugas manajemen proyek kita. Di mana kita diminta untuk mencari sebuah paper yang berkaitan dengan manajemen proyek yang dimana datasheetnya bisa di-download. Perkenalkan, nama saya Arum Puspita, NIM 220605110160, dan teman saya selanjutnya adalah Siti Wasiatul Magfiroh, NIM 220605110035. Lalu Nabila Mutiara Sani, yaitu NIM 220605110057, dan yang terakhir ada Putri Rahayu Agustin dengan NIM 220605110059. Untuk selanjutnya adalah materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Siti Wasiatul Magfirah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Analytics. Project Analytics adalah pendekatan berbasis data untuk menganalisis, memahami, dan meningkatkan kinerja proyek. Pendekatan ini memanfaatkan data historis dan real time untuk membuat keputusan yang lebih tepat selama proyek itu berlangsung. Dengan menggunakan data historis dan real time, Project Analytics membantu dalam berbagai hal, yaitu bisa untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam proyek, terus bisa memantau kemajuan proyek secara efektif, dan bisa membuat keputusan berbasis fakta, bukan asumsi. Di sini, Project Analytics itu memiliki beberapa teknik, antaranya deskriptif analitik, terus diagnostis analitik, terus prediktif analitik, perspektif analitik, dan kognitif analitik. Eh, Boleh di slide ke halaman selanjutnya. Nah, apa sih kaitannya dengan manajemen proyek? Dalam manajemen proyek, keputusan yang salah dapat menyebabkan masalah yang serius, seperti dengan keterlambatan proyek, terus kelebihan biaya atau cost overrun, terus penurunan kualitas. Eh, di sini Project Analytics memberikan beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, mengelola resiko. Dengan adanya Project Analytics, ini membantu memprediksi potensi masalah seperti kelebihan biaya dan memberikan solusi proaktif. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi yang memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif berdasarkan data. Jadi tidak eh, sembarangan dan tidak menghabiskan waktu yang lama. Terus yang ketiga, pengambilan keputusan yang akurat. Ini membantu manajer proyek dalam membuat keputusan berdasarkan data nyata, bukan intuisi atau eh, mudahnya kayak perasaan. Terus lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di dalam project analytic terdapat permasalahan utama. Yang pertama, kelebihan biaya atau cost overrun. Cost overrun adalah kelebihan biaya yang eh, di mana situasi biaya proyek melebihi anggaran yang direncanakan. Penyebab utama adanya cost overrun yaitu adanya keterlambatan pengambilan keputusan, terus masalah arus kas seperti pembayaran yang tertunda, terus perubahan desain atau kesalahan estimasi biaya konstruksi, dan kurangnya tenaga kerja atau peralatan. Nah, ini juga berdampak buruk pada apa itu project analytiknya. Dampak dari cost overrun mencakup berapa yaitu penurunan profitabilitas proyek, terus ketidakpuasan pemangkuan kepentingan, lalu bisa membuat kerugian reputasi bagi organisasi atau manajer proyek. Slide selanjutnya. Di sini yang kedua ada keterbatasan metode tradisional. Metode tradisional di sini seperti analisis regresi linier yang memiliki keterbatasan antara lain
tidak mampu menangkap pola data yang kompleks, yaitu data proyek sering kali bersifat multidimensional dan dinamis, sehingga sulit dianalisis dengan teknik tradisional. Terus yang kedua, tidak tidak adaptif terhadap data dinamis. Metode tradisional sulit menyesuaikan diri dengan perubahan data secara real time. Terus yang ketiga, kesulitan menangani data multidimensial atau memiliki korelasi antar variabel. Prediksi dari metode tradisional kurang efektif untuk data nonlinear atau yang tidak seimbang. Eh, Slide selanjutnya. Nah, tujuan utama penelitian ini yaitu membantu manajer proyek dalam menganalisis data proyek untuk membuat keputusan yang lebih baik, terus memprediksi resiko cost of run secara akurat, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek. Terus di sini ada ruang lingkup framework-nya. Yang pertama ada dataset. Maksudnya adalah kumpulan data yang digunakan sebagai bahan untuk melatih, menguji metode model machine learning. Dalam framework ini, data yang digunakan berasal dari proyek konstruksi di India. Di sini ada detail 44 variabel independen seperti material, tenaga kerja, dan kontrak. Dan satu variabel dependen yaitu frekuensi cost of run. Yang kedua, algoritma machine learning. Di sini maksudnya algoritma machine learning digunakan untuk mempelajari pola dari data dalam membuat prediksi. Di sini ada beberapa algoritma yang digunakan yaitu support vector machine atau SVM, terus logistic regression, k-nearest neighbor, dan random forest. Terus yang ketiga, seleksi fitur. Maksudnya proses untuk memilih subset variabel independen yang paling relevan atau signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen. Hal ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas model, terus meningkatkan akurasi prediksi, dan mempercepat waktu pelatihan model. Teknik yang digunakan seperti recursive feature elimination dan self-from model untuk meningkatkan akurasi model. Cukup. Baik, selanjutnya framework machine learning yang diusulkan. Framework machine learning untuk menganalisis cost of run dalam proyek konstruksi itu. Jadi tuh dalam proyek konstruksi salah satu tantangan terbesar adalah pembengkakan biaya atau cost of run. Banyak faktor yang menyebabkan ini seperti keterlambatan pengambilan keputusan, masalah arus kas, harga bahan fluktuatif, kurangnya tenaga kerja, kesalahan dalam desain. Masalahnya, banyak proyek tidak memiliki sistem yang bisa mendeteksi risiko ini sejak awal. Biasanya, prediksi biaya proyek hanya mengandalkan pengalaman atau perhitungan manual yang rentan terhadap kesalahan. Nah, framework machine learning ini tuh hadir untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Bagaimana framework ini bekerja? Jadi tuh yang pertama mengumpulkan data. Pengumpulan data dari Kaggle yang dataset yang digunakan diambil dari Kaggle itu ada berisi 139 data proyek konstruksi di India. Kemudian data ini terdiri dari 44 faktor yang mempengaruhi biaya proyek, misalnya kualitas material, jumlah pekerja, metode pembayaran kontraktor, tingkat keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada variabel targetnya adalah seberapa sering proyek mengalami cost of run, itu termasuk jarang atau sering. Dari 44 faktor, itu tidak semuanya itu relevan untuk diprediksi. Oleh karena itu, dilakukan seleksi fitur menggunakan 3 metode. Ini bisa di slide dulu. Oh, enggak, balik balik dulu. Maaf. Yang pertama ada UFS atau Univariate Feature Selection, yaitu menganalisis hubungan antara setiap faktor dengan cost of run. Yang kedua, Recursive Feature Elimination atau RFE, menghapus faktor yang kurang signifikan
secara bertahap sampai hanya yang paling berpengaruh yang tersisa. Yang terakhir itu SFM atau Select from Model, yaitu memilih fitur terbaik berdasarkan model machine learning. Hasilnya, dari 44 faktor, hanya 19 yang benar-benar mempengaruhi cost of run. Faktor paling dominan antara lain yang pertama itu keterlambatan pengambilan keputusan, kedua masalah arus kas, ketiga fluktuasi, keempat kesalahan dalam desain proyek. Membangun Jadi setelah faktor utama itu dipilih, terus dibuatlah model machine learning untuk melakukan prediksi. Ada beberapa algoritma yang diuji, seperti SVM, yaitu mencari pola terbaik untuk membedakan proyek yang mengalami cost overrun dan yang tidak. Lalu ada logistic regression, yaitu model statistik untuk memprediksi kategori. Selanjutnya ada KNN atau Key Nearest Neighbor, mencari proyek yang mirip dan menggunakan pola tersebut untuk prediksi. Selanjutnya ada random forest, menggunakan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya ada neural network, yaitu meniru cara kerja otak manusia untuk mempelajari pola data. Selanjutnya ada stacking atau ensemble model, yaitu menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan performa. Dari semua model yang diuji, random forest yang dengan seleksi fitur SFM memberikan akurasi terbaik yaitu 85%. Kemudian, agar model bisa bekerja dengan baik pada data baru, dilakukan five-fold cross-validation. Data dibagi menjadi 5 bagian, setiap bagian diuji secara bergantian, sementara bagian lain digunakan untuk melatih model. Teknik ini menghindari overfitting sehingga model tetap akurat dan tetap akurat untuk data baru. Slide. Nah, apa sih kaitannya dengan manajemen proyek? Pertama itu untuk mencegah pembengkakan biaya. Dengan model ini, manajer proyek bisa mendeteksi proyek yang beresiko mengalami cost of run lebih awal. Misalnya, jika proyek menunjukkan kemungkinan tinggi mengalami pembengkakan biaya, manajer bisa segera mengambil langkah-langkah mitigasi. Yang kedua, membantu perencanaan anggaran yang lebih akurat. Karena framework ini bisa mengidentifikasi faktor utama penyebab kesusahan. Manajer bisa menyesuaikan anggaran lebih realistis dan menghindari kehabisan dana di tengah proyek. Selanjutnya, optimasi optimasi manajemen sumber daya atau anggaran dan kontrak. Jika model menunjukkan bahwa keterlambatan keputusan adalah penyebab utama cost of run, maka perusahaan bisa mempercepat proses persetujuan proyek. Lalu bisa menggunakan sistem manajemen proyek yang lebih efisien. Tapi jika model menunjukkan bahwa fluktuasi harga bahan adalah masalah utama, maka solusi yang bisa digunakan itu mengamankan kontrak pembelian bahan lebih awal untuk mendapatkan harga stabil. Yang keempat ada analisis sensitivitas untuk pengambilan keputusan. Framework ini juga dilengkapi dengan Partial Dependence Plot atau PDP yang memungkinkan manajer melihat seberapa besar sih pengaruh faktor tertentu terhadap cost of run. Contohnya, jika analisis menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pengembalian keputusan meningkatkan risiko cost of run lebih dari 50%, maka perusahaan bisa menetapkan SOP untuk mempercepat persetujuan proyek. Eh, Framework machine learning itu memungkinkan prediksi cost of run dengan akurasi hingga 85%. Dengan sistem ini, manajer proyek bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya intuisi. Manfaat dari framework ini itu bisa mencegah pembengkakan biaya proyek, membantu perencanaan anggaran lebih akurat, mengoptimalkan alokasi sumber daya, kemudian mempercepat pengambilan keputusan. Yang pada akhirnya, framework ini bisa membantu proyek lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Sudah bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, pada hasil dan pembahasan kali ini yaitu hasil penelitian. Ada beberapa model yang diuji dalam penelitian ini, yaitu antara lain ada support vector machine yang disingkat SFM, logistic regression atau LR, K-nearest neckboards atau KNN, random forest atau RF, stacking atau ensemble model, artificial artificial natural network atau ANN. Yang dalam penelitian ini berbagai model machine learning digunakan untuk atau memprediksi cost overrun pada proyek konstruksi. Cost overrun mengacu pada kelebihan biaya yang terjadi dalam proyek dibandingkan dengan anggaran awal. Untuk memahami pola yang menyebabkan cost overrun pada penelitian ini menggunakan dataset dari 139 proyek konstruksi yang terdiri dari 44 variabel independen. Misalnya, keterlambatan pengambilan keputusan, masalah arus kas, perubahan desain, dan lain-lain. Dan satu variabel dependen, cost overrun dikategorikan sebagai jarang terjadi dan sering terjadi. Setelah dilakukan, bisa di next slide-nya. Setelah dilakukan hasil pengujian, lewat sebelumnya. Oke. Setelah dilakukan hasil pengujian, pada model random forest ditunjukkan akurasi tertinggi sebesar 85% setelah optimasi, yaitu pada random forest. Kemudian support vector mesin pada 72,5%, logistic regression pada 67,5%, ke ke nearest neckboard pada 72,5%, stacking ensemble model pada 70%, serta artificial natural network pada 72,5%. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa random forest merupakan model yang paling akurat dalam memprediksi cost overrun. Model ini lebih tinggi unggul dibandingkan metode lainnya karena dapat menangani data dengan banyak variabel serta otomatis memiliki atribut yang paling signifikan. Selain itu, pada penelitian ini juga mengidentifikasi faktor utama yang paling berpengaruh dalam cost overrun. Berdasar analisis feature importance, bisa di next. Berdasarkan analisis dari feature importance, faktor-faktor tersebut mempengaruhi next lagi dong. Next slide. Next slide, bisa di next slide-nya. Nah, pada faktor utama yang paling berpengaruh terhadap cost overrun itu berdasarkan analisis feature importance, faktor-faktornya adalah satu, keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Manajer proyek itu pemangku kepentingan yang tidak sengaja mengambil keputusan penting dalam menyebabkan penundaan yang berujung pada peningkatan biaya. Yang kedua, masalah arus kas atau cash flow problems. Itu jika arus kas proyek tidak stabil, maka pembayaran kepada pemasok atau tenaga kerja itu dapat tertunda, yang menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan. Yang ketiga, underestimation biaya konstruksi. Perhitungan biaya yang tidak akurat sejak awal menyebabkan proyek mengalami pembengkakan anggaran di kemudian hari. Yang keempat itu fluktuasi harga bahan. Kenaikan harga material konstruksi selama proyek berjalan dapat menyebabkan biaya yang membengkak. Yang kelima, kurangnya tenaga kerja. Jika tenaga kerja yang dibutuhkan tidak tersedia dalam jumlah cukup, proyek dapat mengalami keterlambatan
yang akhirnya meningkatkan biaya. Yang keenam, kesalahan dalam desain proyek. Jika terdapat kesalahan dalam desain proyek ini, proyek bisa mengalami tambahan biaya untuk perbaikan atau revisi lainnya. Di next. Oke. Keberhasilan framework dalam meningkatkan akurasi prediksi. Framework berbasis machine learning lebih akurat dibanding metode tradisional. Salah satu metode tradisional yang sering digunakan itu Earned Value Management atau EVM. Sering digunakan dalam proyek konstruksi untuk memantau biaya serta jadwal. Namun metode ini memiliki keterbatasan seperti tidak bisa memprediksi cost overrun secara dinamis berdasarkan banyak faktor yang berubah selama proyek berlangsung. Kemudian bergantung pada asumsi linear, padahal kenyataannya proyek konstruksi memiliki banyak variabel yang saling berinteraksi dengan cara yang kompleks. Ya, kemudian kurang fleksibel dalam menangani jumlah data yang besar dan kompleks. Lanjut, pada keberhasilan selanjutnya keunggulan yang dibandingkan dengan Earned Value Management. Yang pertama, dapat menangani banyak variabel secara simultan. Yang kedua, menggunakan optimasi fitur untuk meningkatkan akurasi. Yang ketiga, bisa diperbarui secara optimasi dengan data baru. Next. Oke. Dilihat dari diagram perbandingan ini, framework yang berbasis machine learning lebih akurat dibandingkan metode tradisional seperti EVM. Terus kemudian teknik optimasinya fitur meningkatkan akurasi prediksi hingga 85%. Kemudian model ini dapat diadaptasi ke berbagai jenis proyek dan terus belajar dari data baru. Kemudian dengan memahami faktor utama cost overrun, manajer proyek dapat lebih efektif dalam mengelola risiko dan anggaran proyek. Lanjut. Pada implikasi untuk manajemen proyek sendiri ini, framework ini menggunakan teknik optimasi fitur untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan recursive feature elimination atau RFE, yaitu menghapus fitur yang kurang relevan sehingga model hanya menggunakan variabel yang penting. Kemudian select from model atau SFM memiliki fitur terbaik berdasarkan feature importance dalam random forest, meningkatkan akurasi dari 77,5% menjadi 85%. Tanpa optimasi, model mungkin akan mempertimbangkan terlalu banyak variabel yang bisa menyebabkan overfitting atau hasil prediksi yang kurang efisien. Dengan optimasi fitur hanya 19 dari 44 variabel yang digunakan dalam prediksi akhir, memastikan bahwa hanya faktor yang paling berpengaruh yang dipertimbangkan. Belum. Pada fokus pada fokus faktor kritis ini mengetahui faktor utama yang berkontribusi terhadap cost overrun. Manajer proyek dapat memprioritaskan perhatian dan sumber daya pada area yang paling berisiko. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian ini yaitu mengoptimalkan proses, atau salah satu faktor utama yang menyebabkan cost overrun adalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang lambat pemangku kepentingan seperti pemilik proyek atau kontraktor utama dapat menyebabkan penundaan dalam eksekusi proyek. Kemudian menyiapkan rencana mitigasi terhadap masalah arus kas seringkali menjadi penyebab pembengkakan biaya dalam proyek. Jika pembayaran kepada pemasok atau tenaga kerja tertunda,
maka akan terjadi keterlambatan dalam pengadaan material atau pengerjaan proyek. Yang ketiga, menggunakan strategi pengadaan yang fleksibel, yaitu fluktuasi harga bahan bangunan adalah faktor eksternal yang sulit dikendalikan, tetapi dapat diprediksi dengan data yang tepat. Dengan analisis berbasis machine learning, manajemen proyek dapat memprediksi tren harga bahan bangunan berdasarkan data histori atau kondisi pasar. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan pembelian yang lebih strategis, seperti melakukan pembelian dalam jumlah yang besar sebelum harga meningkat. Baik, bisa dilanjut. Faktor kedua yaitu peningkatan akurasi dalam perencanaan anggaran. Perencanaan pendekatan tradisional dalam menyusun anggaran proyek seringkali mengandalkan pengalaman dan perkiraan subjektif yang dapat menyebabkan kesalahan dalam estimasi. Dengan menggunakan model machine learning, perusahaan dapat meningkatkan akurasi dalam perencanaan anggaran dengan cara satu, yaitu menggunakan data proyek sebelumnya untuk melatih model prediksi. Model machine learning dapat menganalisis data dari proyek-proyek sebelumnya untuk mengidentifikasi pola yang menyebabkan cost overrun. Kemudian dengan adanya data historis ini, perusahaan dapat membuat estimasi biaya jauh lebih realistis dan menghindari kesalahan prediksi yang terjadi dalam metode tradisional. Yang kedua, membuat simulasi berbagai skenario. Selain menganalisis data historis, model machine learning juga memungkinkan simulasi berbagai skenario seperti bagaimana dampak kenaikan harga, apa yang terjadi jika proyek mengalami keterlambatan, bagaimana efek dari perubahan desain di tengah proyek. Dengan simulasi ini, perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang menyusun strategis mitigasi lebih awal. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada estimasi manual yang rentan terhadap kesalahan. Dalam metode tradisional, estimasi biaya seringkali dilakukan secara manual, yang biasa menghasilkan kesalahan akibat faktor, subjektivitas, atau ketidaktepatan data. Yang kemudian machine learning dapat mengoptimasikan proses estimasi biaya tersebut sehingga lebih akurat dan konsisten dalam perhitungannya. Kemudian yang ketiga, machine learning menjadi alat pengambilan keputusan. Selain meningkatkan akurasi prediksi dan efisiensi perencanaan anggaran, model machine learning juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan selama proyek berjalan. Beberapa contohnya yaitu evaluasi risiko sebelum proyek dimulai. Selain meningkatkan akurasi prediksi dan efisiensi perencanaan anggaran, model machine learning juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan selama proyek berjalan. Beberapa contoh penerapannya yaitu evaluasi risiko sebelum proyek dimulai. Sebelum proyek dimulai, model machine learning ini dapat digunakan untuk menilai apakah suatu proyek berpotensi mengalami cost overrun atau tidak. Kemudian prediksi di tengah jalannya proyek. Selama proyek berlangsung, berbagai kondisi dapat berubah seperti kenaikan harga bahan, keterlambatan tenaga kerja, atau perubahan desain. Kemudian otomatisasi pemantauan proyek. Dengan mengintegrasi model machine learning ke dalam sistem manajemen proyek, perusahaan dapat memantau faktor-faktor risiko secara otomatis. Kemudian jika ada indikasi cost overrun, sistem dapat memberikan peringatan dini kepada manajemen agar segera mengambil tindakan pencegahan. Misalnya, jika data menunjukkan keterlambatan pengambilan keputusan dapat menyebabkan kenaikan biaya, sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada pemangku kepentingan untuk segera mengambil keputusan. Jadi, machine learning memungkinkan manajer proyek ini untuk lebih proaktif dalam mengelola risiko cost overrun. Baik, cukup. Oke, selanjutnya adalah keunggulan framework machine learning
yaitu yang pertama akurasi yang lebih tinggi dalam prediksi cost difference, lalu identifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap cost occurrence. Selanjutnya adalah mampu menangani data kompleks dengan banyak variabel, data diperbarui dan belajar dari data baru, dan terakhir adalah fleksibilitas dan dapat diterapkan pada berbagai jenis proyek. Oke, untuk kebaruan yang ditemukan di dalam paper tersebut adalah yang pertama framework machine learning untuk analisis proyek. Jadi penelitian ini mengembangkan kerangka kerja berbasis machine learning untuk menganalisis proyek kasus dalam memprediksi cost overruns atau kelebihan biaya. Yang kedua adalah evaluasi algoritma machine learning dalam sebuah konstruksi proyek. Jadi studi ini mengevaluasi berbagai metode machine learning seperti SVM, logistic regression, KKN, random forest, stacking model, dan AI artificial natural network menggunakan dataset proyek konstruksi dari Kaggle. Dan yang ketiga adalah penggunaan fitur selection untuk meningkatkan prediksi. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini tuh menggunakan teknik seleksi fitur di mana itu tuh digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya adalah implikasi praktis. Di sini yang pertama adalah prediksi biaya dan risiko proyek yang lebih akurat. Framework ini yang diusulkan memungkinkan manajer proyek untuk mengidentifikasi proyek yang berisiko mengalami kelebihan biaya lebih awal dalam siklus proyek. Selanjutnya adalah optimalisasi alokasi sumber daya. Dengan memahami proyek utama penyebab cost overruns, pengelola proyek dapat merencanakan strategi mitigasi yang lebih baik, seperti memperbaiki perencanaan material, ketenaga kerjaan atau kontrak. Dan yang terakhir adalah penerapan machine learning dalam manajemen proyek. Jadi di dalam studi ini membuka peluang bagi industri, konstruksi, dan proyek lain untuk mengadopsi machine learning sebagai alat utama dalam mengambil keputusan, menggantikan pendekatan tradisional seperti EVM atau Earned Value Management. Dan yang terakhir adalah pengembangan ke depannya. Jadi, yang pertama adalah penerapan pada berbagai jenis proyek. Framework ini dapat diuji pada proyek industri lain seperti teknologi informasi, manufaktur, atau kesehatan. Selanjutnya untuk melihat efektivitas di luar sektor konstruksi. Yang kedua adalah penggunaan model machine learning yang lebih kompleks. Jadi penelitian selanjutnya dapat menguji model yang lebih canggih seperti XGBoost atau Extreme Gradient Boosting dan CNN atau Convolutional Neural Network atau juga RNN untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan yang terakhir adalah penggunaan masalah imbalance data. Jadi dalam dataset proyek nyata kemungkinan besar ada ketidakseimbangan dalam jumlah proyek yang mengalami cost overruns dan yang tidak. Jadi studi selanjutnya itu dapat mengeksplor teknik seperti oversampling atau undersampling untuk meningkatkan performa model. Oke, ini tadi adalah penjelasan tentang paper yang kita dapat dan datasetnya. Selanjutnya kita akan mengimplementasikannya secara sederhana tentang proyek tadi di Odoo. Baik, selanjutnya ini kita telah mengimplementasikannya secara sederhana tentang proyek tadi. Jadi di sini kita membuat proyek atau modul proyek dengan judul Sistem Manajemen Prediksi Keterlambatan Proyek Konstruksi. Jadi di sini kita membuat beberapa
tahapan-tahapan, ada 5 tahapan, di mana setiap tahapan dia memiliki beberapa teks atau tugas. Jadi yang pertama di sini kita memiliki tahapan inisialisasi dan perencanaan awal. Di mana di inisialisasi dan perencanaan awal ini terdapat 5 taks. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan tujuan proyek. Di mana di identifikasi masalah dan tujuan proyek ini, apa masalah yang ingin diselesaikan dengan sistem ini. Yang kedua adalah studi literatur dan referensi. Jadi kita harus melakukan analisis paper dan dataset dari Kaggle. Dan selanjutnya adalah analisis kelayakan teknologi, di mana harus dilakukan evaluasi apakah ODO ini cocok untuk proyek ini. Selanjutnya adalah penentuan tim dan peran. Jadi di sini siapa yang akan bertanggung jawab untuk back end, untuk front end dan machine learning. Dan yang terakhir adalah definisi scope dan kebutuhan sistem. Di sini kita harus menentukan fitur utama dan batasan proyek. Untuk tahapan yang kedua adalah desain dan arsitektur sistem. Jadi di sini kita yang pertama adalah perencanaan struktur database. Di perencanaan struktur database ini kita menentukan tabel dan relasi di dalam ODO. Selanjutnya adalah desain antarmuka pengguna atau UI UX. Jadi di sini kita membuat sebuah frame modul di ODO. Selanjutnya adalah menentukan metode prediksi. Di sini memilih algoritma machine learning yang terbaik menurut kita atau menurut prediksi, yaitu random forest, SVM, atau logistic regression. Yang selanjutnya adalah integrasi model machine learning ke ODO. Jadi di sini adalah kita menggunakan cara menghubungkan ODO dengan scikit-learn. Yang terakhir adalah dokumentasi arsitektur sistem. Di sini kita menulis spesifikasi teknis yang kita gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, untuk tahap yang Ini ketiga. dijelasin Maaf, Wasi. dilanjutkan oleh Wasi untuk Oh iya, tahapan lanjut. ketiga. Baik, sini saya akan menjelaskan tahap ketiga yaitu implementasi dan pengembangan. Ini bertujuan untuk membangun dan menguji sistem sebelum digunakan. Nah, di sini ada beberapa task. Yang pertama yaitu pembuatan modul ODO. Ini digunakan untuk menambahkan fitur input, data proyek, dan faktor resiko. Selanjutnya yaitu pre-processing dan pengolahan data. Di sini digunakan untuk membersihkan dan menyiapkan dataset yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu pelatihan model machine learning. Digunakan untuk menggunakan dataset dari Kaggle untuk membuat model prediksi. Dan step selanjutnya yaitu integrasi model machine learning dengan backend ODO. Ini menghubungkan Python machine learning dengan modul ODO yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu pengembangan dashboard dan laporan. Ini digunakan untuk menampilkan grafik keterlambatan proyek yang kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pengujian dan validasi sistem. Tujuan dari pengujian dan validasi sistem ini untuk memastikan sistem bekerja dengan baik sebelum diterapkan. Kita tuh perlu uji coba input dan proses data yang dimana itu untuk memastikan data proyek bisa diproses dalam sistem. Selanjutnya, evaluasi akurasi model machine learning. Itu bertujuan untuk mengukur performa model prediksi keterlambatan. Selanjutnya, simulasi keterlambatan proyek. Bertujuan untuk simulasi ini tuh menggunakan data dummy untuk validasi hasil prediksi. Selanjutnya, uji coba oleh stakeholder. Itu untuk meminta masukan dari manajer proyek atau konsultan. Selanjutnya, perbaikan dan optimasi sistem. Untuk menyesuaikan model dan UI berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya yaitu implementasi dan pemeliharaan.
yang bertujuan untuk menggunakan sistem dalam proyek nyata dan memastikan keberlanjutannya. Yang pertama itu ada peluncuran sistem ke pengguna, yaitu modul siap untuk digunakan di dalam ODO. Yang kedua, pelatihan pengguna, memberikan paduan kepada stakeholder. Kemudian yang ketiga yaitu monitoring performa model machine learning, yaitu untuk memastikan prediksi tetap akurat. Yang keempat, pemantauan dan feedback, yaitu untuk mengumpulkan saran untuk pengembangan selanjutnya. Yang kelima, pengembangan versi lanjutan, untuk menambahkan fitur baru jika diperlukan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami tentang penjelasan hasil penemuan paper kami dan datasheet-nya, serta pengimplementasian secara sederhana di ODO 18-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.